Assalamualaikum Bapak Ibu keluarga besar Pengadilan Agama Pati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jadwal perjalanan wisata kita hari ini. Perjalanan kita akan kita awali dengan mengunjungi dan berziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro. Syekh Maulana Jumadil Kubro mempunyai nama asli Syekh Jamaluddin Hussein. Beliau sampai ke Indonesia setelah melakukan perjalanan bersama rombongan para ulama dari Timur Tengah dan Maroko. Rombongannya disebut sebagai Al-Maghribi, sebutan daerah Maghrib, Maroko. Setelah dari Aceh, rombongan langsung menuju ke Pulau Jawa, tepatnya ke Semarang. Tokoh yang dikenal sebagai generasi pertama Wali Songo ini merupakan keturunan Rasulullah pada nasab ke-17 dari Sayyidina Hussein. Makamnya berada di Jalan Arteri Yosudarso, nomor 1, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Konon, makam tersebut ditemukan pada zaman penjajahan Belanda. Tak hanya di Semarang, makam atau petilasan Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat, diantaranya di Mojokerto, Sleman, Yogyakarta, dan Makassar. Setelah selesai berziarah, kita akan melanjutkan perjalanan dengan bersilaturahmi ke rumah Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati yang berada di Magelang. Ingat, selalu jaga tutur kata dan sopan santun kita ya. Setelah bersilaturahmi ke rumah Bapak Ketua di Magelang, kita akan melanjutkan perjalanan dengan berziarah ke makam Syekh Subakir yang berada di Gunung Tidar. Syekh Subakir merupakan leluhur sekaligus salah satu penyebar agama Islam di Jawa Tengah yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari Turki. Dikisahkan, Syekh Subakir adalah orang yang menanam paku yang berisi rajah kalacakra di puncak Tidar untuk mengusir segala balak, mara bahaya, baik dari manusia maupun makhluk halus. Konon, beliau menemukan daratan Magelang ratusan tahun yang lalu. Kemudian, menancapkan sebuah prasasti yang syarat akan makna bagi para penerusnya, yaitu masyarakat Magelang pada khususnya dan masyarakat Indonesia, bahkan dunia pada umumnya. Saat meninggal, Syekh Subakir kemudian dimakamkan di Gunung Tidar beserta dengan tombaknya. Setelah itu, kita akan menuju rumah Bapak Rizal Pasi untuk bersilaturahmi dan mendoakan beliau yang baru saja menunaikan ibadah haji. Kemudian, selesai sudah perjalanan kita hari ini, saatnya menuju ke University Hotel untuk berwisata mandiri dan beristirahat. Selamat beristirahat. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini, belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun, kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Syiwarga yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Menurut legenda tentang Candi Prambanan yang sering kita dengar, kurang lebih seperti ini. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Kecantikan itu memikat seorang pangeran yang bernama Bandung Bondowoso untuk meminangnya. Roro Jonggrang mengajukan syarat untuk membangun 1000 candi dalam semalam sebagai penolakan halus atas pinangan tersebut. Namun, Bandung Bondowoso tetap menyanggupinya. Bandung Bondowoso kemudian meminta bantuan makhluk halus untuk membangun 1000 candi dalam semalam.
Ketika 999 candi sudah berdiri, Roro Jonggrang menyuruh penduduk desa menyalakan api unggun dan menumbuk padi dengan lesung. Para jin mengira fajar telah tiba, lalu lari tunggang langgang. Bandung Bondowoso yang murka atas tipu muslihat Roro Jonggrang mengutuknya menjadi patung batu untuk melengkapi candi ke-1000. Setelah mengunjungi Candi Prambanan, kita akan menuju ke lokasi jeep wisata. Dari sana, kita akan menuju ke Candi Barong dengan menaiki mobil jeep. Tapi tidak boleh disopir sendiri ya, karena mobil jeepnya sudah satu paket dengan sopirnya. Sedikit sejarah atau legenda tentang Candi Barong. Candi Barong merupakan candi Hindu yang terletak di atas bukit di tenggara kompleks Ratu Boko, Prambanan, Sleman. Candi Barong diperkirakan dibangun pada sekitar abad ke-9 dan 10 Masehi sebagai peninggalan Kerajaan Medang periode Mataram. Candi ini ditemukan kembali pada awal abad ke-20 dalam kondisi runtuh saat perluasan kebun tebu untuk pembuatan pabrik gula oleh seorang Belanda. Nama Barong diberikan oleh masyarakat karena terdapat hiasan kala di relung tubuh candi yang menyerupai barongan, makhluk mistis dalam mitologi Jawa. Candi Barong juga memiliki nama lain, yakni Candi Sari Surageduk. Nama ini tertulis di prasasti Ratu Baka dalam bahasa Sansekerta. Selanjutnya kita akan menuju Embung dan Tebing Breksi. Di sana terdapat banyak spot foto yang pastinya menarik untuk dicoba. Sebelum menjadi tempat wisata, Tebing Breksi ini adalah tempat penambangan batu alam. Kegiatan penambangan ini dilakukan sejak tahun 80-an oleh masyarakat sekitar. Namun, pada pertengahan tahun 2014, kegiatan penambangan di tempat ini ditutup oleh pemerintah. Penutupan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanik gunung api purba semilir. Kemudian, pada tahun 2015, kawasan wisata Tebing Breksi ini ditetapkan sebagai salah satu dari Geoheritage Jogja dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai tempat wisata baru di Jogja. Perjalanan selanjutnya, kita akan menuju ke Candi Ijo. Candi Ijo adalah candi yang letaknya paling tinggi di Yogyakarta. Terdiri dari 17 struktur bangunan yang tersebar pada 11 teras. Teras paling atas merupakan teras yang paling suci. Di sana terdapat candi yang dalam biliknya ada Linggayoni, melambangkan Dewa Siwa, menyatu dengan Dewi Parwati. Pada dinding luar candi induk terdapat relung-relung yang berisi arca Agastya, arca Ganesha, dan arca Durga. Berdasarkan temuan arca-arca di Candi Ijo, dapat disimpulkan bahwa candi ini berlatar belakang agama Hindu. Berdasarkan data epigrafi, Candi Ijo diperkirakan dibangun sekitar 850 sampai 900 Masehi. Apabila tahun pendirian Candi Ijo dihubungkan dengan masa pemerintahan raja yang berkuasa pada saat itu, maka diperkirakan Candi Ijo dibangun pada masa raja yang berkuasa antara tahun 850 sampai 900 Masehi, yaitu Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi. Dalam prasasti dari Raja Balitung dari Kerajaan Mataram kuno. Saatnya menuju candi terakhir dari perjalanan kita, yaitu Candi Banyunibo. Candi Banyunibo adalah salah satu candi Buddha peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang masih kokoh hingga saat ini. Candi ini terletak di Dusun Cepit, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Berdekatan dengan Candi Ijo dan Ratu Boko. Candi Banyunibo cukup jarang dikunjungi wisatawan dan kurang dikenal, bahkan dijuluki si sebatang kara.
Candi Banyunibo dijuluki si sebatang kara karena letaknya jauh terpisah dari candi lain dan berdiri sendiri di lahan pertanian. Candi Banyunibo diperkirakan dibangun pada abad ke-9, tepatnya di era Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Candi ini ditemukan pada 1940-an dengan kondisi runtuh di dalam tanah. Penelitian pun segera dilakukan setelahnya. Dari hasil penelitian terhadap reruntuhan yang ada, peneliti memperkirakan bahwa candi ini dulunya memiliki satu candi utama dan candi perwara atau pendamping. Pada 1943, candi ini dipugar untuk pertama kali. Namun, kondisi candi perwara telah hancur dan tidak dapat dipugar kembali. Destinasi selanjutnya adalah Tebing Banyunibo. Tebing Banyunibo ini letaknya sekitar 300 meter dari Candi Banyunibo dan sekitar 3 km dari Tebing Breksi. Tebing Banyunibo ini sebenarnya merupakan bekas penggalian tambang dan beberapa penambang masih melakukan penambangan di sekitar Tebing Banyunibo. Akan tetapi, masyarakat sekitar berinisiatif untuk menyulap lahan pertambangan tersebut menjadi tempat wisata. Acara terakhir kita yaitu susur sungai menggunakan jeep wisata. Kita akan menaiki mobil jeep terbuka yang berpenumpang 4 orang termasuk satu sopir. Kemudian kita akan diarahkan ke sungai dan mobil jeep akan dipacu hingga hampir ke tengah sungai yang masih bisa dijangkau oleh kendaraan tersebut. Bagian ini adalah bagian yang paling seru dan sekaligus memacu adrenalin, sebab jeep itu akan melaju menerobos derasnya arus sungai seperti perahu yang sedang melaju di perairan. Kita juga bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai yang masih asri. Setelah susur sungai selesai, saatnya kita kembali ke Pati Bumi Minatani. Itu dia rencana perjalanan wisata hari kedua kita. Seru kan? Demikian jadwal perjalanan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah bergabung dengan perjalanan wisata bersama keluarga besar Pengadilan Agama Pati. Selamat berwisata.